kuasa firman ya dalam kehidupan orang percaya. The power of God's word ya. Kuasa firman Tuhan dalam hidup orang percaya. Firman yang kita baca, saudara, sekarang sudah ada di gadget ya, tapi zaman dulu dalam bentuk buku, sebelumnya lagi dalam bentuk gulungan. Itu seperti tulisan-tulisan yang nampaknya tidak ada artinya. Tapi Alkitab itu ditulis dalam tenggang waktu yang panjang sekali. Ada 40 penulis dalam tenggang waktu sekitar 1.500 tahun. Tapi isinya bisa nyambung. Memang kalau kita baca dengan otak kita nggak mampu menangkap itu. Tapi waktu kita izinkan Roh Kudus menuntun kita, maka dari sejak kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita akan melihat satu rangkaian tentang kasih Tuhan, tentang janji Tuhan yang tersedia bagi orang percaya, tentang anugerahnya yang tidak pernah habis. Kejadian 1 berkata pada mulanya adalah firman, ya. Allah menciptakan langit dan bumi, itu lewat firman. Kalau saudara baca diparalelkan antara Kejadian 1 dengan Yohanes 1, itu mirip. Makanya Injil Yohanes sering disebut juga sebagai kitab Kejadian di Perjanjian Baru. Kalau kitab Kejadian berkata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau di Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang dijadikan. Di Kejadian pasal 1 dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Lalu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, pola ini kalau kita perhatikan itu ada. Tentu dalam berbagai bentuk. Dan kalau kita sebagai orang percaya kita memahami hal ini, maka sebenarnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Pada mulanya adalah firman. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, yaitu Yesus. Jadi kalau kita baca 4 kitab Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita membaca firman yang diperagakan. Kita melihat kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam wujud manusia. Dan ketika dia naik ke surga, dia kirimkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang membuat firman tertulis itu menjadi hidup. Di Kejadian 1 dikatakan, pada waktu itu bumi belum berbentuk, ya kosong. Dalam bahasa aslinya itu chaos, kacau. Tapi kemudian roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada hamba Tuhan yang menjelaskan itu melayang-layang seperti induk ayam yang sedang mengerami telur. Di dalam telur itu ada kehidupan. Kalau dierami dengan tepat, maka telur akan menetas dan menghasilkan kehidupan. Seekor anak ayam. Firman seperti itu. Kelihatannya tidak ada artinya. Tapi kalau dierami, dinaungi oleh kuasa Roh Kudus, kita izinkan Roh Kudus mengajar kita, maka firman yang pernah kita baca, kita dengar, itu akan berbuah. Tidak semalam mungkin, butuh waktu. Tapi kalau kita jaga dengan baik, maka setiap janji yang Tuhan berikan bagi kita, itu akan muncul, itu akan berbuah. Sekali lagi, tidak semalam. Daud waktu sudah diurapi di hadapan abang-abangnya bahwa dia akan jadi raja, itu butuh waktu belasan tahun sebelum akhirnya dia betul-betul diangkat menjadi raja atas seluruh negeri Israel. Yusuf pada umur 17 tahun dapat mimpi bahwa dia akan jadi penguasa. Tapi butuh waktu 13 tahun sebelum dia betul-betul menjadi Perdana Menteri di Mesir. Tanpa dia tahu bahwa itulah salah satu penggenapan mimpinya. Butuh waktu 9 tahun lagi sebelum dia melihat apa yang dalam mimpinya itu. Bagaimana abang-abangnya, orang tuanya datang kepada dia. Yaitu ketika kelaparan melanda seluruh dunia. Dan orang-orang datang ke Mesir dan abang-abangnya datang sujud menyembah dia. Dan akhirnya orang tuanya juga pindah ke Mesir. Jadi kalau kita baca firman, tidak selalu itu langsung jadi. Itu seperti benih yang butuh waktu, butuh diairi, perlu dipelihara dalam hati yang baik. Dan dikatakan lebih lanjut tentang perumpamaan penabur, perlu ketekunan supaya muncul buah itu. 30, 60, 100 kali ganda. Tapi hal paling dasar yang perlu kita lakukan adalah
mendengar firman-Nya dulu, baca firman-Nya dulu. Tidak bisa kita mengandalkan pendeta kita setiap seminggu sekali. Sekarang bersyukur ada YouTube, kita bisa lihat rekaman dari mana-mana saja. Tapi secara pribadi kita juga perlu membaca firman untuk kita sendiri. Kita punya banyak uang, mungkin kita bisa menyewa seorang trainer untuk mengajari kita bagaimana olahraga dengan baik dan benar supaya badan kita sehat dan mungkin jadi berbentuk seperti yang kita inginkan. Tetapi prosesnya itu harus kita lalui. Kita nggak bisa bayar orang supaya kita sehat. Kita perlu melakukan sesuatu untuk hidup kita sendiri. Demikian juga setiap janji Tuhan yang Tuhan berikan, kita bisa dengar pendeta khotbah atau kita bisa baca bukunya, tapi secara pribadi kita mesti simpan, lalu kita renungkan, dan memang ada proses yang perlu dilalui. Tapi percayalah, kalau kita ikuti semua step Tuhan, maka kita akan bisa menikmati apa yang dijanjikan. Ya. Ini tahun untuk bangkit dan bersinar. Artinya kalau bangkit itu artinya apa? Ya pernah jatuh. Setiap orang pasti pernah jatuh. Ya. Gak ada yang sempurna, saudara. Saudara lihat siapapun pasti pernah ngalamin. Ya, saya lumayan konseling banyak orang dan saya melihat berbagai tantangan yang dihadapi itu aneh-aneh. Gak kaya, gak miskin, gak pria, gak wanita, gak single, gak berkeluarga, gak orang tua, gak orang muda. Semua punya masalah, saudara. Tapi bersyukurlah untuk setiap masalah selalu ada jawaban karena kita punya firman Tuhan dan ada Roh Kudus bagi orang percaya akan membimbing kita. Tapi bagian paling dasar yang perlu kita ingat, kita perlu baca firman Tuhan. Ya, kita hidup di zaman yang hebat sekali. Ya, dalam gadget ini Alkitab bisa kita baca dengan berbagai terjemahan. Dulu saya sampai beli Alkitab, ya, bahasa Inggris, kemudian ada namanya konkordansi, ya, Strong Concordance, tebal sekali, saudara. Ya, itu bisa jadi bantal itu, saking tebelnya. Itu kalau lihat kata bahasa aslinya, ya, kalau mau belajar dibuka begitu, tebal sekali. Itu dibuat sebelum zaman kayak sekarang. Nah, sekarang semua ada di sini, tinggal diklik. Saya klik aja Alkitab versi King James plus nomor Strong Concordance, muncul. Saya mau tahu kata ini dalam bahasa aslinya apa, klik, muncul. Dipakai berapa kali, semuanya muncul. Tapi itu pun gak ada gunanya kalau kita gak pernah pakai. Secara pribadi kita mesti baca, ya, mesti lakukan hal itu. Nah, ada seorang tokoh di Perjanjian Lama namanya Ayub, ya. Dia mengalami ujian yang sangat berat dan seringkali orang ambil contoh ini untuk melihat bagaimana ketekunan Ayub, kesungguhan dia ikut Tuhan melalui banyak hal yang mungkin ya berapa orang yang mau seperti Ayub. Saya percaya ya nggak ada yang mau lah mengalami kesulitan yang dia alami. Tapi dari waktu dia mengalami banyak masalah itu, ada salah satu perkataan dia yang dicatat di Ayub pasal 23 ayat 10 sampai dengan 12. Dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ini salah satu hal yang bisa kita pelajari dari Ayub. Bagaimana dia menyimpan janji Tuhan. Ya, ketika Tuhan berkata, ya tentunya dia belum punya Alkitab seperti zaman sekarang. Tapi dari apa yang dia tahu, bahkan dikatakan dari kata orang saja dia mendengar tentang Tuhan. Ya, nggak sempurna. Makanya tidak semua dari ayat-ayat di Ayub itu bisa kita pegang sebagai satu kebenaran. Karena ada banyak hal yang dia ucapkan dalam ketidakmengertian dia. Tapi di pasal 42 dia bilang, dulu cuma dari kata orang aku tahu tentang engkau. Sekarang mataku sendiri melihat engkau. Tapi biar begitu, banyak hal yang bisa kita pelajari dari Ayub. Salah satunya adalah ini. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ya. Saya suka terjemahan dalam bahasa Inggris, ya, ada beberapa hal. Ada beberapa terjemahan, ya, misalnya ada yang mengatakan begini, I have treasured the words of his mouth more than my daily bread. Dulu saya punya stiker. Ya, stiker di Alkitab saya tempel. No breakfast, no Bible, no breakfast. Saya tempel di halaman depan. Tuh teman saya lihat, bener nih katanya. Jadi artinya nggak akan makan, ya, nggak akan makan pagi, nggak akan sarapan sebelum baca Alkitab. Ya. Dulu pendeta saya nggak ngajarin itu, ya, untuk baca Alkitab.
Karena saya di gereja yang baca Alkitab cuma pendeta. Kita duduk aja dengerin gitu. Ya tapi karena saya sudah terima Yesus, dan Roh Kudus mengajari saya untuk baca firman dari Kejadian sampai Wahyu. Ya saya punya kakak ipar yang bilang, ada ayat loh di Alkitab terjemahan LAI. Satu-satunya ayat yang tidak ada huruf A-nya. Ya. Dia sendiri nggak tahu. Dan dia nggak pernah baca. Saya baca urut. Sampai ketemu di kira-kira tengah Alkitab. Wah, senang sekali. Itu kira-kira setengah tahun tuh bacain urut gitu ya. Habis itu mesti tunggu sekitar setengah tahun lagi sampai selesai. Baru yakin bahwa cuma ayat itu yang betul-betul tidak ada huruf A-nya. Sekarang gampang nyarinya karena bisa pakai ketik-ketik dan segala macam bisa muncul ya. Lalu saya pernah dengar juga ada orang ya, seorang hamba Tuhan wanita ya, cantik dia tapi dia membujang ya. Dia mau ke Amerika, kemudian waktu wawancara di Duta Besar Amerika ditanya beberapa hal, lalu akhirnya ketahuan bahwa ini dia hamba Tuhan, dia mau melayani. Terus ditanya sama yang wawancara itu dari Amerika, apa ayat terpendek di Alkitab? Dia langsung tahu, Jesus wept. Itu Yohanes 11, waktu Lazarus mau dibangkitkan, ya. Maka menangislah Yesus, itu bahasa Indonesianya, tapi dalam bahasa Inggris itu cuma 2 kata, Jesus wept, ya. Itu ayat terpendek, langsung diterima, saudara. Visanya dia bisa berangkat ke Amerika. Tapi menarik, ada banyak ayat di Alkitab itu yang kita pikir kok bisa ya seperti itu, ya. Bukan waktunya untuk menjelaskan itu, tapi yang saya mau katakan adalah Ayub ini mengatakan bahwa firman-Nya itu lebih berharga buat dia dibanding makanan harian dia. Jadi istilahnya daripada saya nggak dengar firman, lebih baik saya nggak makan. Kira-kira kayak gitu. Ya. Terus di terjemahan lain bahasa Inggris juga dikatakan bahwa I have esteemed and treasured the words of his mouth more than my necessary food. Aku hargai, aku simpan firman-Nya itu seperti harta, ya. Lebih daripada makanan yang aku perlukan. Nah, Yesus juga mengatakan hal ini, bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi artinya kalau setiap hari kita perlu makan 3 kali. Ya, kalau yang lagi nggak puasa, mungkin makan pagi misalnya buburnya perlu anget, ya. Atau makan roti, atau makan sesuatu yang memang kita perlukan. Itu 3 kali sehari. Nah harusnya memang firman itu selalu kita dengar, kita baca. Dulu saya pikir baca firman itu ya, atau sebelum saya lahir baru ya, itu cuma di gereja aja hari Minggu. Setelah itu enggak. Tapi setelah saya lahir baru, seperti saya bilang tadi, enggak ada yang ngajarin. Kok bisa saya beli Alkitab dengan uang jajan sendiri? Saya baca tiap hari, saya baca renungan harian. Belakangan saya baru tahu karena ada Roh Kudus di hati saya. Setiap orang yang sudah terima Tuhan Yesus, itu ada Roh Kudus dalam hatinya. Dan Roh Kudus itu membimbing, menuntun, memberi dorongan gitu. Ayo bangun, ayo doa, ayo persekutuan, ayo belajar menyembah. Dan dia sabar sekali. Walaupun kita muter kemana-mana, dia akan terus ingatkan kita sampai akhirnya memang kita mengikuti apa yang dia sampaikan kepada kita. Nah Tuhan berkata di sini, ya, rohlah yang memberi hidup, Yohanes 6 ayat 63. Daging sama sekali tidak berguna, perkataan-perkataan yang kukatakan padamu adalah roh dan hidup. Nah ini dalam bahasa aslinya, perkataan itu rhema. Rhema itu artinya firman yang berbicara kepada kita. Ya, gak cukup kita hanya membaca firman, tapi kita perlu punya persekutuan dengan Tuhan. Mendengar dia berbicara. Kita berdoa, kita punya masalah, kita sampaikan keluh kesah kita, mungkin permohonan kita. Lalu kita nantikan firman-Nya untuk dia menjawab kita. Nah itu firman rhema. Dan kalau kita dapat itu, dari situlah muncul iman. Dan iman itu adalah seperti indera keenam yang membuat kita bisa mendeteksi dunia roh, bisa tahu bahwa ini ada walaupun kita nggak lihat, kita nggak dengar, panca indera kita tidak bisa mendeteksinya. Tapi kita bisa punya keyakinan, ini ada. Dan itu amazing, itu luar biasa. Cuma ya jujur seringkali karena kita hidup dengan kesadaran akan dunianya lebih kuat. Jadi seringkali apa kata dokter itu lebih mempengaruhi kita. Apa kata analisa ahli ekonomi misalnya,
Kita lebih percaya itu dibanding firman Tuhan. Seringkali kata akhir yang kita dengar itu bukan Tuhan. Ya, seringkali ya kalau orang sedang sakit itu dokter sudah bilang gitu, udah mau bilang apa lagi. Tapi bersyukur juga karena ada orang-orang yang karena sudah putus asa datang kepada Tuhan, akhirnya mengalami kesembuhan. Ya, di Alkitab ada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, yang sudah habis uangnya karena ke dokter gak sembuh-sembuh juga. Ada saudara pernah ngalamin gitu? Ya, sudah habis-habisan gak sembuh-sembuh juga. Mungkin itu saatnya yang tepat, harusnya sebelumnya juga sih, untuk cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena betul, janji itu ada. Cuma memang tidak dijamin semua menerimanya, karena semuanya itu belum tentu mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebagian orang ragu, sebagian orang tidak percaya, sebagian orang apatis. Gak jadi. Kadang-kadang ada firman disampaikan, oh mana bisa begitu? Ya karena itu kamu gak percaya, kamu gak akan nikmati. Kamu harus percaya dulu. Yohanes 8 ayat 32 itu dikatakan begini ya. Waktu itu bilang kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi perlu percaya dulu. Kalau kamu terus dalam firman-Ku, terus. Tidak sekali-sekali. Tidak hanya waktu kita butuh baru kita cari. Kalau kamu, if you continue in my word, kamu terus dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu yang kamu ketahui itu akan membuat kamu merdeka. Oh gitu tuh. Oh baru tahu saya. Tercelik mata. Saudara, kadang-kadang banyak hal ya kita alami. Saya juga melihat ya. Saya kenal banyak hamba Tuhan. Saya baca dari mereka juga. Saya melihat mereka gak sempurna juga. Ada banyak hal yang mereka sampaikan. Mereka juga sedang bergumul, sedang belajar. Ada yang mereka sudah menang, sudah mengalami jawaban, tapi ada juga yang belum. Tapi toh mereka tetap sampaikan firman Tuhan. Dan orang yang mendengarnya percaya, mengalami mujizatnya. Ada cerita seorang misionari yang ke pedalaman, ya. Kemudian dia memuridkan orang-orang di sana, diajarkan firman Tuhan, diajar baca Alkitab, dan salah seorang muridnya satu ketika baca Markus 16. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Dia percaya, jadi ada orang sakit, dia doain, dia tumpang tangan, orang itu sembuh. Lalu dia lapor kepada misionarinya itu. Wah, puji Tuhan, sembuh loh. Saya praktekkan ayat ini janji Tuhan. Saya doakan orang-orang sakit itu sembuh. Lalu misionarinya bilang, oh ya, aduh saya lupa kasih tahu kamu. Sebab di sekolah yang saya belajar, itu dikasih tahu sebenarnya ayat itu dalam bahasa aslinya nggak ada. Tapi telat, udah diajarin lebih dulu, udah keburu percaya dan terjadi mujizat. Itu pilihan loh ternyata. Kadang-kadang kita menemukan sesuatu, bilang, oh ini nggak begini sebenarnya. Itu merubah mindset kita. Ketidakpercayaan itu memblokade bekerjanya iman. Oh gitu, oh langsung waktu nggak percaya itu nggak jadi. Tapi ternyata banyak orang yang simple, sederhana, percaya, dan itu jadi. Saudara, kesembuhan itu bisa diperoleh mungkin lewat obat, tapi tidak semua. Yang obat bisa membeli mungkin sesuatu yang kita harapkan ya, tapi kesembuhan itu dari Tuhan. Jadi gak salah saudara minum obat, tidak salah ke dokter ya. Tapi poinnya adalah begini, Tuhan menjanjikan itu. Nah, yang mungkin menjadi masalah, apakah janjinya yang dia berikan itu sudah menjadi milik kita? Nah, saya melihat juga orang-orang yang mengajarkan hal ini ketika mengalami serangan di tempat lain, mereka sedang berjuang juga, ya. Dan mereka juga mengalami janji Tuhan. Ada hamba Tuhan namanya Kathryn Kuhlman ya, sudah meninggal. Dalam pelayanan dia itu 2 juta orang sakit disembuhkan. Nah itu pelayanannya yang sakit itu bukan orang yang kaleng-kaleng sakitnya ya, yang parah. Yang sudah pakai botol infus dibawa ke KKR-nya dalam keadaan koma, pakai ambulans, masuk di kebaktiannya, belum bertobat terima Yesus dalam keadaan koma gitu. Dibawa ke dalam kebaktian, sembuh, bangkit, pulih, lalu bertobat terima Yesus. Nah, Kathryn Kuhlman sendiri meninggal karena sakit. Lalu orang bilang, buktinya dia sendiri sakit. Tapi apakah janji Tuhan berubah? Bahwa dia adalah Tuhan yang menyembuhkan? Enggak.
Kathryn Kuhlman memilih untuk tidak sembuh waktu dia sakit. Waktu dia sakit, didatangi sama hamba Tuhan Oral Roberts mau didoain, dia bilang enggak. Dia nunjukkan, enggak, saya mau pulang. Jangan doain saya. Jadi Oral Roberts hanya doa supaya diberi sukacita, damai sejahtera, dan gak lama setelah itu dia meninggal. Dan yang menarik, saya baru tahu ceritanya ya. Dia tuh rupanya suka bunga mawar, Kathryn Kuhlman ini. Waktu dia meninggal, itu wangi mawar memenuhi seluruh ruangan. Sampai itu kepala suster masuk ruangan kaget begitu. Itu seluruh lantai, saudara, sampai keluar di kamar gitu. Jadi waktu dia, kepala susternya cium, ini bawa mawar dari mana? Kan gak boleh bawa bunga ke sini. Dia buka, dia masuk di ruangan, dia kaget, itu wangi begitu luar biasa. Tapi dia gak lihat apa-apa, kecuali mayatnya Kathryn Kuhlman di situ. Wow, penulis buku itu bilang begini, Tuhan begitu menghargai hambanya ini. Sampai waktu dia meninggal, wangi mawar yang dia suka itu muncul semua. Kenapa dia meninggal? Karena sakit, dia gak mau sembuh. Karena dia bilang, saya lebih suka ketemu Bapa di surga. Jadi tidak merubah firman Tuhan. Ya, kadang-kadang itu pilihan. Tapi masalahnya, kita punya gak firman itu? Ya. Walaupun orang lain mungkin katakan tidak mengalami, tapi firman Tuhan tidak berubah. Nah, saudara, mulai besok ya, gereja di mana kita bernaung, GBI Lewi ini akan mulai baca Alkitab lagi, yang Bible Reading Family, putaran ke-8. Kita selesai minggu lalu. Ya, minggu lalu putaran ke-7 itu dimulai 7 September 2023 ya. Dan selesai Senin kemarin ya, minggu lalu 9 September 2024 pada hari ke-369. Ya, kita baca perjanjian lama sekali, perjanjian baru baca 2 kali, Amsal dibaca 12 kali karena kita baca sesuai tanggal Amsal itu. Matius, Markus dibaca 3 kali karena ada overlap. Ya, Lukas juga begitu, 14 pasal pertama itu dibaca 3 kali. Ya, jadi saya mengajak kita semua ambil bagian, saudara. Ya, pada mengajarkan itu, kalau kelewatan nggak apa-apa, udah yang kemarin sehari 2 hari lupa, nggak usah dikejar, ya baca aja hari ini. Karena kita mau biasakan punya habit membaca firman Tuhan. Nggak bisa dibaca, dengar firman Tuhan, karena itu ada program di sini. Kita bisa pasang headset sambil olahraga, dengar firman Tuhan. Ya nggak semua, mungkin sebagian masuk, sebagian nggak kita simak, nggak apa-apa. Yang penting kita pernah baca, pernah dengar. Nanti waktu kita berdoa, kita butuh jawaban, tiba-tiba muncul ayat itu. Oh, ada ayat ini ya. Itu caranya kita orang Kristen belajar untuk mendengar Tuhan berbicara dan hidup di dunia ini. Itu sebabnya orang-orang seperti Paulus, walaupun dianiaya, tetap bisa kuat luar biasa karena kaya dengan firman, baca firman, dan punya komunikasi dengan Tuhan. Ya. Alkitab itu terdiri dari 1189 pasal. Ya. Jadi kalau kita baca 3 sampai 4 pasal tiap hari, itu akan selesai dalam setahun. Jadi kalau ikuti pola yang diajarkan Pak Dharma, ya, ada 3 pasal perjanjian lama, jadi mulai besok baca kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3, lalu 1 pasal perjanjian baru, Matius pasal 1, lalu kitab Amsal, besok tanggal 16, baca Amsal 16, ikutin terus begitu. Ya. Nanti setahun selesai. Dan kita punya stok Alkitab ini, ayat firman Tuhan banyak. Dan waktu kita butuh jawaban doa, dia akan bicara lewat firman ini. Ya. Ada satu hal yang menarik ya. Sekian tahun yang lalu, saya di kantor tempat saya kerja, ada hamba Tuhan yang memang juga doktor dalam bidang ministry, ya, teologi, dia doktor juga di bidang marketing dan juga bisnis. Jadi dia memberikan training di kantor saya. Nah, saya terjemahin. Nah, waktu saya istirahat, terus lagi ngobrol, saya berdua, dia bilang gitu, saya lihat Tuhan kasih kamu rumah, dan Tuhan berkata karena kamu setia, because you are faithful. Waktu dia ngomong gitu, itu kayak pedang nancep. Karena saya merasa tidak setia, menurut saya. Dan saya bingung, kok setia? Menurut saya sih enggak. Lalu Tuhan ingatkan mengenai Gideon. Gideon tuh di Alkitab dikatakan dia takut, dia penakut. Waktu itu mereka sedang takut pada musuh. Jadi kalau kerja mengirik gandum itu sembunyi. Lalu malaikat Tuhan muncul, menampakkan diri dan berkata, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Padahal penakut. Nah, pilih mana?
pilih apa kata Tuhan lewat malaikat itu, atau pilih apa kata pikiranmu sendiri. Dan saya bilang, terima kasih Tuhan, Kau bilang saya setia, saya percaya, saya setia. Ada banyak hal Tuhan janjikan kepada kita, seperti lagu yang suka kita nyanyikan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya. Bahasa Inggrisnya itu, let the weak say I am strong. Biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Let the poor say I am rich. Biarlah yang miskin berkata, aku kaya. Ada ayatnya. Kita pegang, percaya itu. Memang tidak semalam. Butuh waktu, nanti Tuhan akan kasih tahu caranya bagaimana. Ikuti langkah-langkah yang Dia berikan. Pegang janjinya itu, maka itu akan terjadi seperti yang Dia katakan. Belajar percaya apa kata Tuhan, pegang itu, dan itu akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada